Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1891. Ledakan. Tepat ketika pria bertopeng berpakaian hitam itu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, perisai Yintian yang tiba-tiba pecah, dan mereka berempat dipaksa mundur seketika, dan tubuh mereka terbang terbalik puluhan meter. Kakek, apa kabar, siapa ini? Yue Nanyin bergegas ke sisi Yin Tianyang, suaranya bergetar, dia akan menangis. Tinggalkan aku sendiri, pergi ke Raja Naga, cepat pergi, dia temanmu, dia bisa membuatmu aman. Yin Tianyang meraih lengan Yue Nanyin dan berteriak keras. Kakek, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Raja Naga apa, kapan Raja Naga menjadi temanku? Yue Nanyin tercengang. Long Zaitian, Raja Naga, dia adalah Raja Naga, cepatlah. Ribuan orangku di Miao Jiang mencarinya. Yin Tianyang mendorong Yue Nanyin dengan keras, lalu menghabiskan kekuatan terakhirnya, mendorong Yue Nanyin dengan keras dan terbang sejauh puluhan meter dalam sekejap. Kakek, Yue Nanyin melihat kembali ke Yin Tianyang, tetapi pergi dengan tegas. Pada saat ini, hutan di sekitarnya. Terdengar suara-suara yang keras, dan kerumunan orang berdatangan, semuanya orang biasa dengan palu dan sekop. Iblis, jangan sakiti nenek moyang kita. Banyak orang Miao mengepung daerah sekitarnya. Pria bertopeng hitam melihat sekeliling dengan mata acuh tak acuh. Semut yang bodoh dan tidak kompeten berani berteriak di depanku, kamu tidak sayang untuk mati. Pria bertopeng hitam itu berkata dengan dingin. Pergilah ke neraka bersamaku. Seorang pria tua dengan palu bergegas. Pria bertopeng hitam tidak mengelak. Dia meraih leher pria tua itu, meremasnya, dan melemparkannya kembali. Ketika semua orang melihat ini, mereka langsung mendidih, dan mereka akan menyerang. Ledakan. Semburan kekuatan tirani menuju ke arah kerumunan, dan dengan satu pukulan, orang-orang Miao dipukul mundur. Orang-orang biasa ini, bagaimana mereka bisa menahan pukulan orang yang begitu kuat? Semuanya jatuh melawan angin, ada yang muntah darah, ada yang jatuh ke tanah, dan tidak ada reaksi. Berhenti untukku, jangan sakiti orang-orangku. Yin Tianyang berteriak keras. Berhenti. Kenapa aku harus berhenti? Pria bertopeng hitam tersenyum menawan dan bertanya. Aku bisa menjanjikan apapun yang kamu minta, jangan sakiti orang-orangku. Yin Tianyang melanjutkan. 20 wanita, benda itu dengan nafas kehidupan yang kuat. Pria bertopeng hitam menjawab. Ya, aku berjanji padamu, kamu tidak bisa menyakiti orang-orangku. Suara Yin Tianyang bersemangat. Aku akan menikmati cucumu dulu, dan sisa harganya, aku harus mendapatkan semuanya sebelum matahari terbenam besok. Aku akan memberimu waktu untuk bersiap, aku belum melihat apa yang aku inginkan. Sebelum matahari terbenam besok, kalian desa-desa ini, saya jamin darah akan mengalir seperti sungai. Pria bertopeng hitam itu berkata dengan dingin. Bagaimanapun, sosoknya melintas dan menghilang. Nenek moyang, leluhur tua. Leluhur tua, kita tidak bisa menahannya, mari kita lawan dia. Monster macam apa ini? Ini hanyalah monster pemakan manusia. Kami orang Miao lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Kerumunan bergejolak, dan suasana kesedihan menyelimuti seluruh desa Miao. Kalian semua lari dari tempat ini, pergi sekarang, segera, mari kita tangani masalah ini, dan lari untuk hidupmu. Yin Tianyang berdiri dengan gemetar dan berkata kepada semua orang. Nenek moyang. Semua orang berteriak serempak. Tetua Miao Yun, Anda bertanggung jawab untuk mengevakuasi orang-orang di desa terdekat dan memastikan keselamatan mereka. Yin Tianyang berkata kepada Penatua Miao Yun. Ya, Penatua Miao Yun jelas terluka saat ini, tetapi dia mengertakkan gigi dan setuju. Cihe, Jiuli, kamu ikut denganku, bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawaku, kamu tidak bisa membiarkan dia mengambil cucuku. Yin Tianyang mengertakkan gigi, menarik napas, dan berdiri. Melihat hal ini, Tetua Jiuli dan Tetua Cihe segera mengikuti. Leluhur tua, Nona telah pergi mencari Raja Naga tidak akan menolak untuk menyelamatkanmu. Cihe terlihat khawatir, kondisi fisiknya tidak bagus, tapi saat ini, dia tidak bisa jatuh. Raja Naga, kuharap dia menemukan Raja Naga. Yin Tianyang kehilangan akal untuk sementara waktu, dia tahu mengapa Raja Naga mundur tiba-tiba, karena dia menyadari sesuatu. Aku khawatir Raja Naga tahu tentang perubahan hari ini, jadi dia memilih untuk pergi.
Dia mengatakan bahwa jika kita berubah pikiran, kita bisa mendatanginya. Aku khawatir dia ingin kita menggunakan Gu umur panjang sebagai alat tawar-menawar. Wajah Penatua Jiuli serius. Bahkan jika ini masalahnya, tidak mungkin, ini adalah konspirasi. Yin Tianyang tersenyum masam, tetapi bagian dalam tubuhnya luar biasa. Saat ini, Long Zaitian berada di tempat tinggalnya. Yue Nanyin berlari jauh-jauh, pada saat ini, dia sudah kehabisan nafas. Long Zaitian, kamu di mana? Paman Bao, kamu di mana? Yue Nanyin langsung mengetuk pintu kamar Long Zaitian, tapi ternyata tidak ada orang di dalamnya. Nona, mengapa kamu ada di sini? Seorang pelayan masuk. Long Zaitian, di mana orang-orangnya? Yue Nanyin bertanya. Setelah Tuan Long kembali, dia membersihkan sebentar dan pergi, mengatakan bahwa dia akan keluar untuk menghindari bencana. Gadis pelayan itu menjawab. Sialan, kamu benar-benar melarikan diri. Long, apakah kamu laki-laki? Yue Nanyin sangat marah ketika mendengar kata-kata itu, air mata mengalir dari matanya karena marah. Nona, apa yang terjadi? Gadis pelayan itu sedikit bingung, tetapi dia memiliki firasat bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Aku tidak bisa mengontrol sebanyak itu lagi, aku tidak bisa meninggalkan kakek sendirian. Yue Nanyin mengertakkan gigi, mengambil keputusan, dan berjalan menuju pintu setelah selesai berbicara. Ini, tepat setelah meninggalkan pintu, bayangan hitam mendarat di pintu, menghalangi jalan Yue Nanyin. Tes, wanita, jadi kamu di sini. Aku akan memakanmu malam ini. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah kami lihat, dengan kulit dan pinggang seperti ini. Pria bertopeng hitam tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, gadis pelayan itu sangat ketakutan, tapi dia masih berdiri di depan Yue Nanyin. Monster macam apa kamu? Cepat keluar dari sini, dan jangan sakiti nona kami. Pelayan itu berkata Zan Weiwei. Hehe, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, keluarlah. Pria bertopeng berpakaian hitam itu terkekeh, dan menamparkan pelayan itu dengan tamparan, gadis itu membentur dinding, pingsan, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Iblis, apa yang kamu lakukan pada kakekku? Aku akan membunuhmu. Yue Nanyin mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pria bertopeng hitam itu melakukannya, dia meraih leher Yue Nanyin dan mengangkatnya. Ayo, cantik kecil, aku akan memberitahumu bahwa lebih baik menjadi seorang wanita. Pria bertopeng hitam menyeringai, sosoknya melintas, dan dia langsung menghilang. Tidak lama setelah pria bertopeng hitam pergi, Yin Tianyang dan yang lainnya tiba. Melihat kekacauan di sekitarnya, ekspresi Yin Tianyang sangat buruk, kami masih terlambat, kejar dia. Ketika Yin Tianyang memberi perintah, semua orang segera mengikuti jejak Yin Tianyang dan mengejarnya. Bab 1892. Pada saat ini, malam di tanah Miaojiang akan segera tiba, dan langit semakin gelap. Di batas Gunung Tianyin, di hutan bambu, sesosok tubuh melintas, dan pria bertopeng hitam membawa seseorang di tangannya, dan memasuki gua dengan sangat cepat. Setelah memasuki gua, dia dengan santai melemparkan orang itu ke tanah. Wanita yang terlempar ke tanah tidak lain adalah Yue Nanyin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kamu menajiskanku sedikitpun. Yue Nanyin menggertakkan giginya, matanya yang indah penuh dengan air mata, dan matanya sangat putus asa. Jika kamu ingin mati, aku khawatir itu tidak akan mudah. Tentu saja, wanita yang aku nikmati pada akhirnya tidak akan lolos dari kematian. Jika kamu jatuh ke tanganku, kamu sekarang 4 orang mati. Pria bertopeng hitam menyeringai. Siapa kamu? Kamu akan dihukum oleh Tuhan karena melakukan kejahatan seperti itu. Yue Nanyin menatap pria bertopeng hitam dengan kebencian. Saat ini, Yue Nanyin tidak bisa mengharapkan sosok pria itu, hanya pria itu yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam situasi putus asa seperti itu, hal pertama yang dia pikirkan adalah pria itu. Hahaha. Siapa aku? Kamu sudah mati, jadi tidak apa-apa memberitahumu. Namaku Huangfu 57. Aku berasal dari langit, dan aku adalah langit. Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman dari surga sama sekali. Pria bertopeng berpakaian hitam melepas topengnya, dan tertawa terbahak-bahak. Ayo, kamu bisa menolak, semakin kamu menolak, aku semakin bersemangat. Huangfu 57 melihat sosok cantik dan wajah cantik Yue Nanyin, dan tidak bisa lagi menekan hasrat batinnya, jadi dia bergegas menuju Yue Nanyin. Yue Nanyin mencoba yang terbaik untuk menghindar. Menusuk. Dengan suara,
Meskipun Yue Nanyin mengelak dari cakar Huangfu 57, pakaian di tubuhnya robek, sosoknya tidak bisa dikatakan bangga, tetapi juga bergelombang, dan area yang luas salju putih terlihat, hanya menyisakan pakaian ketat di tubuhnya. Yue Nanyin menggertakkan giginya, dan pada titik tertentu, dia sudah memegang belati putih tajam di tangannya. Karena dia tidak bisa menolak, dia harus mati, Yue Nanyin sudah mengambil keputusan. Melihat hamparan besar pemandangan seputih salju di tubuh lembut Yue Nanyin, Huangfu 57 segera melonjak dengan darah, dan terbang menuju Yue Nanyin lagi. Hanya saja, saat ini, mendesing. Ada dua suara angin yang bertiup, dan dua duri naga yang bersinar dengan cahaya hitam menembus udara, langsung menyerang organ vital Huangfu 57. Ada perubahan mendadak, Huangfu 57 tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia menghindari duri naga di udara, tapi duri naga lainnya langsung menembus bahunya begitu dia mendarat. Setelah bahunya ditusuk oleh duri naga, Huangfu 57 berdiri tegak di tanah, dan segala sesuatunya tampak diam sesaat. Dia menundukkan kepalanya perlahan, melihat bahunya yang tertusuk, dan ada gejolak di tubuhnya, dan seteguk darah meluap dari sudut mulutnya. Kamu 57, jadi 47, apakah itu saudaramu? Huangfu 47, Huangfu 57. Long Zaitian keluar dari kegelapan dan bertanya dengan tenang. Sebenarnya, dia telah berada di sini selama ini, dan dia sedang menunggu kesempatan untuk bergerak, tetapi tanpa diduga, selama percakapan antara Huangfu 57 dan Yue Nanyin, dia mendapatkan lebih banyak informasi. Kamu akan mati. Huangfu 57 menggertakkan giginya, dan tiba-tiba mundur dengan keras, dia terluka parah dan tidak bisa lagi melawan Long Zaitian. Ingin pergi. Sudut mulut Long Zaitian mengangkat lengkungan es, dan dengan pikiran, puluhan duri naga keluar, mengejar Huangfu Shiki. Setelah itu, beberapa jeritan dan suara menusuk terdengar, tetapi Huangfu 57 masih menghilang dari pandangan Long Zaitian. Hus-hus. Duri naga berdarah semuanya kembali ke tangan Long Zaitian dalam sekejap. Pada saat ini, Yue Nanyin sedang berjongkok di sudut, dalam keadaan linglung, matanya tidak bergerak, tetapi air matanya terus mengalir. Jelas, rohnya sangat terkejut, baru saja dia hampir kehilangan reputasi dan hidupnya, dia siap menerima kematian. Long Zaitian melepas baju di tubuhnya dan mengenakannya untuk Yue Nanyin. Yue Nanyin seperti sepotong kayu, tidak bergerak, matanya berkaca-kaca, membiarkan Long Zaitian memanipulasinya. Tiba-tiba, bola mata Yue Nanyin bergerak, dan dia bergegas menuju Long Zaitian, memeluknya erat-erat, dan menggigit bahu Long Zaitian, tepat di mana leher dan bahunya tanpa pakaian. Semburan rasa sakit yang menusuk datang, dan Long Zaitian sedikit mengernyit, tetapi itu tidak menghentikan Yue Nanyin. Jiwa Yue Nanyin sangat terkejut, dan pada saat ini, dia benar-benar membutuhkan ventilasi. Dalam situasi ini, jika Yue Nanyin tidak bisa curhat, dia mungkin berada dalam kondisi lamban ini selama sisa hidupnya. Oh. Setelah sekian lama, Yue Nanyin akhirnya melepaskan Long Zaitian, berjongkok di sudut, menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Saya pikir saya akan mati, saya sangat takut, sangat takut. Yue Nanyin menangis dengan sedihnya. Long Zaitian hanya berdiri di depannya, dia tidak tahu bagaimana menghibur orang lain. Dia adalah seorang pria berusia 30 tahun, untuk menghibur seorang gadis kecil, dia merasa agak tidak berdaya. Setelah lama menangis, Yue Nanyin akhirnya berhenti menangis, tapi masih membenamkan wajahnya di antara kedua kakinya. Bisakah aku pergi? Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Meskipun dia terluka parah oleh serangan diam-diamku, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Long Zaitian akhirnya berbicara, tetapi Yue Nanyin masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada suara sama sekali, seolah-olah dia sedang tidur. Long Zaitian mengerutkan kening, berjongkok, melihat sekeliling, dan tidak punya pilihan selain mengambil Yue Nanyin dan berjalan keluar. Yue Nanyin dengan erat menutup matanya, membiarkan Long Zaitian memeluknya seperti ini, kepalanya tanpa sadar menjulur ke lengan Long Zaitian. Long Zaitian merasakan gerakan ini, dan hanya menghela nafas ke dalam, melihat keluar gua dan pergi. Pada titik ini, malam telah tiba. Di hutan bambu di luar gua, bayangan hitam melintas karena malu. Nenek moyang, lihat, itu orang itu. Cihe berteriak keras. Mengejar. Yin Tianyang mengeluarkan minuman dalam-dalam, memimpin mereka berdua, dan mengejar ke arah bayangan. Setelah mengejar jarak tertentu, mereka bertiga mendarat dengan kokoh di tanah, hanya untuk melihat seorang pria berjalan keluar dari hutan bambu. Pria ini tidak lain adalah Long Zaitian. Pada saat ini, Long Zaitian memegang Yue Nanyin di tangannya.
Apa yang kamu lakukan di sini? Long Zaitian berbicara lebih dulu. Itu Raja Naga. Raja Naga, ini dia. Melihat gadis di pelukan Long Zaitian, Yin Tianyang bertanya dengan penuh semangat. Cucumu. Long Zaitian menjawab. Kamu menyelamatkan Nona, bagaimana kabar Nona sekarang? Penatua Jiuli menghela nafas lega dan bertanya. Dia menderita beberapa luka ringan dan ketakutan. Dia sedikit tidak normal secara mental sekarang, dan dia harus jauh lebih baik sekarang. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Itu bagus, itu bagus. Yin Tianyang langsung menangis. Kamu bisa bangun, jika kamu tidak bangun, aku akan melemparmu ke tanah. Long Zaitian berbicara dengan acuh tak acuh. Bab 1893. Oh, kalau begitu kamu mengecewakanku, yang menyuruhmu memelukku sepanjang waktu, aku bilang aku bisa pergi. Setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, Yue Nanyin merasakan rasa malu di hatinya. Tetapi mendengar nada kejam Long Zaitian, dia merasa malu dan marah. Berapa banyak pria yang ingin memeluk Nona Ben tapi tetap tidak bisa, dan Nona Ben membiarkanmu dipeluk oleh paman yang bau, apakah kamu masih membencinya? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan menurunkan Yue Nanyin. Yue Nanyin berdiri kokoh di tanah, rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak intim dengan seorang pria, dia tampak merasa baik. Hanya saja pria di depannya adalah pria tua yang sudah menikah. Di masa lalu, dia sangat merindukan pria kuat Raja Naga, tetapi sekarang Raja Naga berdiri di depannya, dia tidak dapat membayangkan bahwa dia adalah paman yang berminyak, pelit, dan bau. Xiao Yin, kamu baik-baik saja. Yin Tianyang berjalan mendekat, sangat khawatir dan otentik. Kakek, aku baik-baik saja. Paman Smelly muncul tepat waktu dan menyelamatkanku. Yue Nanyin menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum. Tetapi senyumnya agak dipaksakan, setelah melalui hal seperti itu, bagaimana dia bisa tersenyum secara alami. Raja Naga, ada apa dengan bahumu? Kenapa ada bekas gigi? Chihhe bermata tajam, dan hanya dengan sedikit cahaya bulan, dia melihat bekas gigi di bahu Long Zaitian. Namun, itu normal, lagi pula, tempat Long Zaitian digigit di bahu masih berdarah. Gigitan anjing. Long Zaitian berkata dengan ringan, dia menyentuh lukanya, dan merasakan tangan penuh darah. Siapa yang kamu sebut anjing? Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata Long Zaitian, dia langsung menjadi marah. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka memandang keduanya dengan mata aneh. Yue Nanyin menyadari tatapan orang banyak, dan juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Wajahnya yang cantik memerah, dia menundukkan kepalanya, memutar tangan kecilnya, merasa tidak nyaman. Jelas saya tidak ada hubungannya dengan paman bau ini, mengapa ada banyak kepanikan saat ini? Yue Nanyin bingung. Nona, mengapa kamu mengenakan pakaian Raja Naga? Penatua Jiuli berbicara, dan matanya menjadi semakin aneh. Pakaiannya robek, dan aku memberikan milikku. Long Zaitian berkata dengan ringan dan jujur. Jadi begitu. Penatua Jiuli dan Chihhe sama-sama mengangguk, seolah kami semua mengerti. Raja Naga, apakah kamu melawan pria itu? Yin Tianyang mengerutkan kening dan bertanya. Ya, Long Zaitian sangat gesit. Bagaimana situasinya? Apa asal-usul orang ini, dan mengapa dia begitu kuat? Yin Tianyang bertanya lagi. Ini bukan tempat untuk berbicara, ayo kembali dulu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Ayo pergi ke tebing hantu menangis. Yin Tianyang membuat keputusan cepat. Dia memimpin, meskipun dia tidak muda, dia tidak hanya memiliki keterampilan Gu yang luar biasa, tetapi juga memiliki pencapaian seni bela diri yang baik. Tubuhnya masih kuat, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan anak muda biasa. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ketika rombongan melewati berbagai desa, sesekali mereka bisa melihat tanda-tanda kehancuran dan tangisan setiap keluarga. Dari kelihatannya, kemanapun Huangfu 57 pergi, dia bertindak sembrono dan membunuh orang sesuka hati. Kamu adalah seorang jenderal kekaisaran. Miao Jiangku juga merupakan wilayah Daxia. Orang-orang Miao Jiangku juga adalah orang-orangmu. Ketika kamu melihat tembok yang hancur ini dan mendengar tangisan ini, bagaimana perasaanmu? Chihhe bertanya dengan sengaja saat ini. Aku tidak pergi diam-diam, hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan keluargaku, hatinya pasti berbeda. Long Zaitian sedikit mengernyit, dia tidak bisa membantah kata-kata Chihhe. Huff. Jika kamu menembak lebih awal, mengapa kamu berakhir di sini?
Cihe mendengus dingin, jelas tidak menghargai. Oke, Cihe, tutup mulut, apa gunanya membicarakannya sekarang? Yin Tianyang memarahi, dan Cihe tidak berani mengatakan apa-apa lagi ketika mendengar kata-kata itu, tetapi hanya cemberut. Tak lama kemudian, rombongan orang itu sudah mendekati batas tebing Guikuya. Pada saat ini, di depan pondok di tebing Guikuya, seorang bocah laki-laki sedang berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Xiaolan, kakekku dibunuh oleh orang jahat. Sore harinya, aku ingin membalaskan dendam kakekku, tapi aku tidak bisa melakukannya. Saya hanya bisa menunggu leluhur saya kembali. Saya mohon leluhur saya untuk membalaskan dendam kakek saya. Dalam hidup ini, saya akan bekerja untuk leluhur saya. Bocah laki-laki itu menyeka air matanya dan curhat pada dirinya sendiri. Di depannya, seekor ular biru kecil menjulurkan lidahnya ke arahnya. Ada cahaya manusia di mata ularnya. Ia menjulurkan kepalanya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya menghibur mata anak sedih. Saat ini, ada langkah kaki dan percakapan di luar. Mendengar suara itu, bocah laki-laki itu bergegas keluar merangkak dan berguling-guling. Ketika dia melihat Yin Tianyang, dia segera berlutut di tanah. Nenek moyang, leluhur tua. Anak laki-laki kecil itu memanggil 2 kali. Apa yang terjadi di sini? Tanya Yin Tianyang. Anak laki-laki ini adalah anak laki-laki yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya, bernama Xiaoer. Leluhur tua, kakek saya dibunuh oleh orang jahat. Xiaoer berani meminta leluhur saya untuk membalaskan dendam kakek saya. Xiaoer bersedia melayani leluhur saya selama sisa hidupnya. Xiaoer berlutut di tanah dan terus bersujud sampai dahinya menjadi merah dan bahkan berdarah pada akhirnya. Yue Nanyin tidak tahan lagi, dan bergegas membantunya. Anak ini, apa yang kamu lakukan? Seseorang akan membalas dendam kakekmu. Yue Nanyin merasa sedikit tertekan. Ketika dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Long Zaitian. Di sini, hanya Long Zaitian yang menjadi lawan orang itu, bahkan jika orang itu terluka parah sekarang. Long Zaitian juga memperhatikan tatapan Yue Nanyin, dan menghela nafas tak berdaya. Apakah kamu punya uang? Long Zaitian bertanya pada bocah itu. Mendengar ini, bocah kecil itu dengan cepat meraba-raba tubuhnya. Dia menyadari bahwa pria di depannya tidak sederhana, karena cara wanita itu memandangnya sangat istimewa. Namun, setelah meraba-raba, dia hanya menemukan koin di tubuhnya. Melihat ini, Long Zaitian mengambil koin itu. Koin ini milikku. Aku akan membalas dendam kakekmu. Kamu laki-laki, dan kamu akan pernah menghapus air matamu. Long Zaitian menepuk pundak anak laki-laki itu, lalu mengumpulkan koin-koin itu, dan menuju ke kabin yang mendung. Kamu pulang untuk istirahat malam ini, mari kita bahas bagaimana menghadapi orang itu. Yue Nanyin berkata kepada Xiaoer. Nona, apakah yang dikatakan pria itu benar? Siapa namanya? Xiaoer menyeka air mata dan bertanya. Namanya Long Zaitian, yang lain memanggilnya Raja Naga. Yue Nanyin melihat ke arah yang ditinggalkan Long Zaitian dan berkata. Raja Naga. Xiaoer bergumam pelan. Ayo kembali. Yue Nanyin mengatakan sesuatu lagi, dan kemudian juga memasuki kabin Yin Tianyang. Saat ini, baik Cihe maupun Jiuli duduk, wajah mereka pucat, dan terlihat jelas kondisi fisik mereka sangat pesimis. Raja Naga, ceritakan tentang hasil konfrontasimu dengan orang itu. Dari siapa dia? Yin Tianyang terbatuk ringan, lalu bertanya, dia juga sangat lemah saat ini. Bab 1894. Dia terluka parah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya dengan enteng. Ketika Yin Tianyang dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mata mereka langsung berbinar, seolah secercah harapan langsung tersulut di mata mereka. Namun, dia hanya terluka parah, dan dia masih melarikan diri. Ketika dia pulih, dia pasti akan kembali. Apalagi meski dia terluka parah, bukan berarti dia tidak memiliki kekuatan tempur sekarang. Long Zaitian melanjutkan. Kata-katanya sepertinya menuangkan air dingin ke semua orang. Kita harus menemukannya sesegera mungkin dan menanganinya. Tidak peduli siapa dia, sangat berbahaya bagi orang seperti itu untuk tinggal di wilayah Miaojiang atau Daxia. Menjadi kuat itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang yang kuat dan brutal. Orang ini tidak mengambil nyawa manusia sebagai nyawa manusia. Dia benar-benar orang yang brutal. Yin Tianyang mengertakkan gigi dan berkata dengan getir. Nenek moyang tua itu benar, tapi kita semua terluka sekarang, bahkan jika dia datang, sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan. Penatua Jiuli sedikit malu,
dia memandang Long Zaitian saat ini, satu-satunya harapannya adalah Long Zaitian ada di sini. Kondisiku juga tidak baik. Kamu harus tahu bahwa perjalananku ke Miaojiang adalah untuk menyembuhkan lukaku. Dari mulut orang itu, saya dapat mengetahui bahwa dia bukan milik dunia kita. Meskipun dia terluka parah sekarang, saya tidak yakin apakah dia akan memiliki backhand lain. Jika ada backhand lain, saya mungkin tidak dapat membunuhnya. Long Zaitian sedikit mengernyit, wajahnya sedikit bermartabat dan asli. Jika kami dapat memberi Anda sejumlah bantuan, Anda harus lebih percaya diri. Yin Tianyang mengerutkan kening dan berkata, memang itu. Long Zaitian mengangguk. Nenek moyang, jika kita ingin memulihkan kekuatan dalam waktu singkat, kita mungkin perlu memasuki tanah leluhur untuk menyembuhkan luka kita. Cahaya keemasan melintas di mata Chihe. Jika kita semua memasuki tanah leluhur untuk menyembuhkan luka kita, apa yang harus kita lakukan di luar? Jika orang itu kembali dan kita berada di tanah leluhur, maka orang di luar tidak akan mendapat perlindungan sama sekali. Menurut kepribadian brutal dari orang itu, klan kita semua mungkin menderita bencana. Yin Tianyang menghela nafas, tidak berdaya. Raja Naga, situasimu saat ini seharusnya jauh lebih baik daripada orang itu. Kamu harus bisa menyelesaikan orang ini, atau setidaknya menghentikannya. Penatua Jiuli memandang Long Zaitian lagi. Mampu. Long Zaitian menjawab. Jawaban ini di luar dugaan semua orang. Long Zaitian tidak meminta harga. Long Zaitian datang ke Miaojiang untuk meminta sesuatu. Bukankah ini waktu yang paling tepat baginya untuk bertanya? Raja Naga, bagaimana kalau kita menegosiasikan kesepakatan? Pada saat ini, Yin Tianyang memandang Long Zaitian dan bertanya. Kamu bilang. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya, meskipun Yin Tianyang tidak mengatakan apa-apa, tetapi Long Zaitian sudah menebak kesepakatan macam apa yang dia bicarakan. Kami dapat meminjamkanmu longevity Gu, tetapi kamu harus membantu kami melewati masa sulit ini, dan melindungi Miaojiang kami, sehingga kami tidak perlu khawatir selama 100 tahun. Yin Tianyang berdiri dengan ekspresi yang sangat serius. Ini bukan masalah. Mata Long Zaitian berbinar, dan dia segera menjawab, masalahnya telah berkembang sampai saat ini, dan Long Zaitian juga mengerti di dalam hatinya bahwa Yin Tianyang tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, dia telah menunggu Yin Tianyang mengambil inisiatif untuk berbicara. Leluhur tua, umur panjang Gu adalah benda suci yang telah diwariskan oleh Miaojiang kita selama ribuan tahun. Itu tidak dapat diperdagangkan kecuali benar-benar diperlukan. Penatua Jiuli menjadi cemas ketika mendengar ini. Bab 1895. Ya, leluhur tua. Chihe juga cukup bersemangat. Saya telah memutuskan bahwa umur panjang Gu tidak begitu penting dibandingkan dengan nyawa ribuan orang di Miaojiang. Jika orang Miaojiang tidak hidup, kita semua akan musnah, dan semuanya akan musnah. Yin Tianyang menggelengkan kepalanya, seolah dia sudah membuat keputusan. Apakah ada syarat lain? Long Zaitian memikirkannya, lalu bertanya lagi. Jika kamu ingin mendapatkan Gu umur panjang, aku punya 2 syarat. Salah satunya adalah kamu menyelesaikan bencana kita saat ini di Miaojiang, dan yang kedua. Yin Tianyang berbicara dengan sungguh-sungguh, dan ketika dia sampai pada yang kedua, Yin Tianyang memandang Yue Nanyin. Merasakan tatapan Yin Tianyang, Yue Nanyin juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apa arti tatapan kakek? Mungkinkah kondisi kedua ada hubungannya dengan dia? Jadi, apa syarat kedua? Long Zaitian bertanya lagi. Syarat kedua adalah kamu harus menikahi cucuku, dan kamu harus melindunginya selama sisa hidupnya. Berawan dan cerah. Apa? Ketika Yue Nanyin mendengar kata-kata ini, dia tertegun dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Nenek moyang tua, apa kamu? Penatua Jiuli juga sangat bingung mengapa Yin Tianyang tiba-tiba mengemukakan ini. Kakek, apakah ini pantas? Chihe bertanya dengan mata yang rumit, dia selalu memiliki beberapa pendapat tentang Long Zaitian. Jika Yue Nanyin benar-benar menikah dengan Long Zaitian, lalu bagaimana dia harus menghadapi dirinya sendiri? Aku sudah punya istri. Long Zaitian mengerutkan kening dan berkata, betul, kakek, bukankah kamu bermain piano secara acak? Dia sudah punya istri dan anak. Kakek bingung. Ketika Yin Tianyang mengatakan kondisi kedua, hati sanubari Yue Nanyin berkedut tanpa sadar, tapi dia menutupinya tepat waktu. Bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Terutama seseorang sepertimu, Raja Naga. Yin Tianyang memandang Long Zaitian dengan ekspresif. Jika ini kondisinya, saya minta maaf, saya tidak dapat membantu.
Saya akan menyelesaikan masalah Huang Fu 57, tetapi saya tidak tahu kapan itu akan diselesaikan. Tentu saja, jika kita bisa mencapai kesepakatan, aku bisa menjamin bahwa orang itu tidak akan bisa menyakitimu. Long Zaitian berkata dengan sangat tegas. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Yue Nanyin tiba-tiba merasa bingung. Itu bagus, mari kita mundur selangkah. Selama kamu berjanji untuk menjadi guru cucu perempuanku, biarkan dia tinggal di sisimu, dan kamu menjamin keselamatannya, aku akan setuju untuk meminjamkanmu longevity gu. Yin Tianyang berpikir sejenak, dan berkata lagi. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengerutkan kening, seolah sedang berpikir. Ini baik-baik saja. Setelah sekian lama, Long Zaitian berbicara. Jadi, kesepakatan kita sudah selesai. Beberapa senyuman muncul di wajah Yin Tianyang. Kakek, kenapa kamu tidak menanyakan pendapatku? Yue Nanyin sedikit bingung, keduanya membicarakan urusannya, tapi sepertinya mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah pendapatmu penting? Itu saja. Yin Tianyang sangat kuat dan otentik. Ngomong-ngomong, aku harus memasuki tanah leluhurmu untuk pulih dari lukaku. Aku juga terluka. Long Zaitian tiba-tiba berkata. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka tercengang. Raja Naga, apakah kamu yakin? Yin Tianyang bertanya dengan sangat serius. Setelah itu, Penatua Jiuli juga berbicara, di tanah leluhur kami, ada mata air obat, selama Anda mendekati mata air obat, atau berendam di mata air obat, Anda dapat pulih secara bertahap dari cedera tubuh, tetapi proses ini tidak dapat terganggu. 3 hari siklus pemulihan, selama 3 hari, Anda tidak dapat berhenti di tengah jalan, jika tidak, kerugian melebihi keuntungan. Raja Naga, karena kamu berjanji untuk membantu kami menyelesaikan masalah kami, bagaimana kamu bisa memastikan keselamatan semua orang setelah kamu memasuki tanah leluhur? Tanya Cihe. Jangan khawatir tentang ini, aku secara alami akan menemukan jalan. Long Zaitian penuh percaya diri. Kalau begitu katakan padaku, apa solusinya? Kamu tidak bisa bermain teka-teki di sini. Kata Cihe lagi. Namun, Yin Tianyang melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, tidak perlu membicarakannya, lakukan saja apa yang dia katakan, saya percaya pada reputasi Raja Naga. Nenek moyang, ini. Cihe ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Yin Tianyang. Jangan bicara lagi, kalian pergi dan bersiaplah. Kita akan memasuki tanah leluhur dalam 2 jam, dan tetua Miaoyun juga akan masuk bersama. Kalian semua keluar dulu, Xiaoyin tinggal di sini, ada yang ingin kukatakan padamu. Yin Tianyang mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, semua orang berdiri dan pergi setelah mendengar ini. Setelah semua orang pergi, Yue Nanyin berkata, kakek, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Xiaoyin, apakah kamu tahu tujuan kakek melakukan ini? Yin Tianyang bertanya dengan sungguh-sungguh. Yue Nanyin hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Kakek tahu bahwa kamu memiliki kasih sayang khusus untuk Raja Naga. Jika dia belum menikah, jarak antara kamu mungkin akan semakin dekat. Yin Tianyang berarti sesuatu yang otentik. Kakek, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak ada. Wajah cantik Yue Nanyin tiba-tiba memerah, dan ucapannya agak canggung, agak berusaha menutupi. Kakek memperhatikanmu tumbuh dewasa. Kakek mengenalmu dengan baik. Caramu memandang Raja Naga benar-benar berbeda dari caramu memandang orang lain. Kamu mengatakan dia sudah tua dan kamu tidak menyukainya. Tapi, di dunia ini, apakah ada wanita yang tidak menyukai pahlawan? Yin Tianyang tertawa. Pada saat ini, wajah cantik Yue Nanyin menjadi semakin merah, Yin Tianyang pasti memukul hatinya. Kakek, aku. Yue Nanyin masih ingin membela diri, tapi dia tidak lagi tahu bagaimana membela diri. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kakek telah menciptakan peluang untukmu. Apakah kamu dapat memanfaatkannya atau tidak, itu terserah kamu. Yin Tianyang melambaikan tangannya. Kakek, apakah kamu ingin aku menjadi simpanan? Aku tidak ingin melakukan hal seperti itu. Yue Nanyin melengkungkan bibirnya, sedikit terdiam. Tentu. Namun, normal bagi orang seperti dia untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Dia bukan hanya dirinya sendiri, dia mewakili identitas, status, dan kekuasaan. Di masa depan, saya khawatir banyak orang akan menuntutnya, dan saya mempresentasikan kepadanya hari ini. Itulah yang dia minta. Yin Tianyang cukup emosional. Yue Nanyin tiba-tiba terdiam saat mendengar kata-kata itu. Kakek baru saja mengatakan itu, dan dia hanya ingin kamu mendapatkan perlindungannya. Dia mengatakan bahwa kamu harus menikah dengannya,
hanya untuk membuat hal terbaik kedua. Aku tahu dia tidak akan setuju untuk menikah, tetapi hal terbaik kedua adalah biarkan guru, dia tidak bisa menolak. Yin Tianyang tertawa. Artinya, saya benar-benar harus mengikutinya di masa depan, menjadi guru dan murid. Wajah Yue Nanyin aneh. Kenapa? Menurutmu dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu? Yin Tianyang bertanya balik. Bab 1896. Itu tidak benar, hanya saja rasanya aneh tiba-tiba menjadi seorang guru. Lagi pula, jika aku harus mengikutinya, maka aku tidak akan bebas. Ekspresi malu muncul di wajah Yue Nanyin. Selama hubunganmu dengannya dikelola dengan baik, Miao Jiang kami dan keselamatanmu akan terjamin. Kamu harus tahu bahwa ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk Miao Jiang. Juga, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar membenci orang ini? Apakah kamu memiliki sedikit kasih sayang untuk orang ini? Apakah kakek tidak sulit melakukan ini? Apa yang dikatakan Yin Tianyang membuat Yue Nanyin terdiam. Kakek, begitu, aku mengerti maksudmu. Yue Nanyin sedikit menundukkan kepalanya, yang dianggap menyetujui usulan Yin Tianyang. Bagus kalau kamu mengerti, turun dan istirahat. Yin Tianyang melambaikan tangannya, Yue Nanyin membungkuk sedikit, lalu meninggalkan kabin. Setelah meninggalkan kabin, dia menuju ke tebing menangis hantu, tapi sebelum dia bisa berjalan lama, dua orang muncul. Kedua orang ini tidak lain adalah Xiao Tao dan Miao Dazuang. Nona, Anda akhirnya turun, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Tao bergegas dan memeluk Yue Nanyin. Apa yang bisa saya lakukan? Tidak apa-apa. Saya baik-baik saja sekarang. Yue Nanyin tersenyum kecut. Nona, saya mendengar bahwa Anda dibawa pergi, saya sangat takut, wow. Xiao Tao menangis. Oke, aku kembali. Yue Nanyin tersenyum. Nona, saya telah berurusan dengan urusan di desa. Banyak orang terluka, dan banyak orang meninggalkan kami selamanya. Miao Dazuang berjalan mendekat, ekspresinya juga sangat sedih. Aku tahu, tetap sibuk dengan urusanmu sendiri. Aku tidak ada hubungannya di sini. Jaga orang tua, anak-anak, dan orang-orang yang terluka di desa. Yue Nanyin memberi perintah lain. Nona, kami datang ke sini khusus untuk menemukanmu. Orang itu sangat mesum dan kuat. Aku khawatir kamu akan berada dalam bahaya jika kamu sendirian. Ayo pergi bersama sekarang. Xiao Tao meraih lengan Yue Nanyin. Kalau begitu ayo pergi. Aku akan beristirahat dengan baik beberapa hari ini. Yue Nanyin sedikit tersenyum. Nona, ku dengar kakak Long menyelamatkanmu. Xiao Tao bertanya lagi. Benar. Yue Nanyin menjawab dengan sangat rapi. Tuan Long benar-benar luar biasa. Saya baru saja mendengar dari para tetua bahwa orang itu telah dilukai oleh Tuan Long. Jika dia berani muncul lain kali, dia tidak akan pernah kembali. Seperti yang dikatakan Miao Dazuang, matanya dipenuhi kekaguman pada Long Zaitian. Nona, jika kamu menangkap orang cabul itu, kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Banyak orang di desa kami terluka, dan bahkan beberapa tetua telah meninggalkan kami selamanya. Xiao Tao mengatupkan bibirnya saat mengatakan ini, tapi dia masih menahan air matanya. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Mereka telah membersihkan tragedi di desa sepanjang sore. Sulit membayangkan bahwa hanya satu orang yang dapat menyebabkan begitu banyak kerusakan pada begitu banyak desa terdekat. Jika kamu menangkapnya, kamu harus membiarkannya menderita gigitan dan siksaan dari semua serangga beracun di desa Miao kami. Ada niat membunuh di mata Yue Nanyin. Ya, Nona benar. Xiao Tao harus ya lagi dan lagi. Nona, jangan khawatir, orang-orang dari jauh dan dekat tidak akan melepaskannya. Saya harap Tuan Long dapat menangkap orang ini secepat mungkin. Miao Dazuang menggertakkan giginya dan berkata. Bab 1897. Ngomong-ngomong, Nona, kami baru saja bertemu dengan kakak Long, dan dia meminta kami untuk mengirimimu pesan. Mereka bertiga sedang berjalan, dan Xiao Tao tiba-tiba teringat suatu hal yang penting. Apa yang perlu kamu katakan, bisakah kamu memberitahuku secara langsung? Yue Nanyin terdiam. Kakak Long berkata, biarkan kamu dan kami sedekat mungkin dengan tanah leluhur, sehingga dia bisa melindungi kita. Kata Xiao Tao. Selama dia memasuki tanah leluhur, bahkan jika kita dalam bahaya, dia tidak akan dapat membantu kita. Bagi mereka yang sedang menyembuhkan di tanah leluhur, proses penyembuhan tidak dapat diganggu. Yue Nanyin menggelengkan kepalanya. Nona, itu yang dia katakan, saya pikir lebih baik kita mengikuti apa yang dia katakan.
Miao Dazuang berbicara dengan hati-hati. Oke, Yue Nanyin tidak membantah apapun. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit kehangatan dari tindakan Long Zaitian. Mereka bertiga berbicara dan mengobrol, lalu mereka turun dari tebing hantu menangis. Larut malam, dalam perjalanan ke kedalaman Gunung Tianyin, kedua sisi jalan penuh dengan orang-orang Miao yang memegang obor. Yin Tianyang membawa ketiga tetua dan Long Zaitian, dan menuju tanah leluhur Miao Jiang. Raja Naga, semakin dekat Anda ke pusat mata air obat, semakin kuat kekuatan obat dari mata air obat tersebut. Kekuatan Anda luar biasa. Anda dapat menemukan tempat yang cocok untuk pulih dari cedera Anda sesuai dengan situasi Anda sendiri. Sambil berjalan Yin Tianyang berkata kepada Long Zaitian. Di mana menyembuhkan luka, aku punya ide sendiri, kamu jaga dirimu saja. Lain kali orang itu muncul, dia pasti akan mengambil hidup kita terlebih dahulu. Di Miao Jiang yang besar, hanya kita yang bisa menjadi ancaman bagi dia. Hanya 4 orang. Selama kita mati, dia bisa tidak bermoral. Sebelum saya datang ke sini, saya meminta Miao Dazuang untuk menyebarkan berita kemana-mana, mengatakan bahwa kita perlu memasuki mata air obat untuk menyembuhkan luka kita, dan bahwa proses penyembuhan kita tidak dapat diganggu, dan gangguan itu akan dibalas. Kesempatan seperti itu, orang itu, mungkin tidak akan melepaskannya. Rasa dingin melintas di mata Long Zaitian. Ketiga tetua semua terkejut ketika mereka mendengar ini. Raja Naga, apakah kamu ingin? Penatua Jiuli mengerutkan kening. Hal-hal lain, jangan khawatir tentang itu, dan jangan khawatir tentang apa yang saya lakukan di tanah leluhur Anda. Long Zaitian melanjutkan. Kurasa aku sudah punya rencana di pikiranku. Karena memang begitu, jika kamu membutuhkan kerjasama kita, tanyakan saja. Yin Tianyang mengangguk, dia masih percaya pada Long Zaitian. Lagi pula, orang-orang seperti Long Zaitian, secara umum, tidak akan pernah ketinggalan. Saat rombongan sedang berbincang, mereka sudah sampai di pertigaan tanah leluhur Miao Jiang. Saat sampai di pertigaan ini, orang biasa tidak bisa masuk dan hanya bisa tinggal di luar. Kakek, ada 3 tetua, jaga dirimu, kami akan melindungimu di luar. Yue Nanyin muncul sekarang, dengan ekspresi yang bermartabat dan otentik. Ketika dia mengatakan ini, dia sengaja atau tidak sengaja melirik Long Zaitian. Setelah kakeknya mengajukan permintaan itu kepada Long Zaitian kemarin, dia tidak lagi tahu bagaimana menghadapi Long Zaitian. Hati itu sangat rumit. Karena Raja Naga sudah punya rencana, kamu menunggu di sini. Jika sesuatu terjadi, aku yakin Raja Naga masih bisa melindungimu. Yin Tianyang berbalik, melihat kerumunan, dan memesan. Jangan khawatir, leluhur, meskipun kami mati, kami tidak akan membiarkanmu diganggu. Benar, iblis itu membunuh orang-orangku di Miao Jiang. Kami lebih baik mati daripada menyerah. Kami harus membalas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Ada raungan hangat di tempat kejadian. Bab 1898. Di tengah deru kerumunan, Yin Tianyang berbalik dan menuju tanah leluhur bersama ketiga tetua. Long Zaitian melihatnya dan mengikuti. Yue Nanyin melihat punggung orang-orang yang pergi dengan mata yang rumit. Keempat orang ini adalah pejuang paling kuat di desa. Kepergian mereka berarti orang-orang di luar tanah leluhur hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Dia ragu-ragu sejenak, tapi masih mengejarnya. Kakek, aku akan mengirimmu masuk, kata Yue Nanyin. Mendengar kata-kata itu, Yin Tianyang berhenti, dan kembali menatap Yue Nanyin, tidak apa-apa. Orang biasa di tanah leluhur Miao Jiang tidak memenuhi syarat untuk masuk, tetapi Yue Nanyin, sebagai keturunan langsung, secara alami memiliki kualifikasi ini. Ketika dia datang ke Yin Tianyang, Yue Nanyin secara naluriah memegang lengan Yin Tianyang. Secara tidak sengaja, dia diam-diam melirik Long Zaitian di sebelahnya, dan ada makna yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Nona, setelah kita masuk, kita hanya bisa mengandalkanmu di luar. Kamu harus mendengarkan kata-kata Raja Naga, dan jangan menjauh dari tanah leluhur. Dengan cara ini, kita bisa saling menyelamatkan jika kita punya kesempatan. Penatua Jiuli berkata dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, Tetua Agung, kami akan melindungimu bahkan jika kami mati. Yue Nanyin menggertakkan giginya, ekspresi tekad muncul di wajahnya. Sekelompok orang terus berjalan maju, dan segera, awan dan kabut di sekitarnya menjadi semakin melekat, dan jarak pandang menjadi semakin rendah. Di udara, ada bau beberapa tumbuhan. Sepanjang jalan, sekelompok orang merasa sangat berat, tetapi mereka berbicara satu demi satu, kebanyakan kata-kata yang menjadi perhatian bersama.
Untuk beberapa alasan khusus, Yue Nanyin mencoba yang terbaik untuk menghindari berbicara dengan Long Zhaitian, karena setiap kali dia menghadapi Long Zhaitian, Yue Nanyin akan selalu mendengar kata-kata aneh yang dikatakan kakeknya. Long Zhaitian cukup tenang saat ini, alisnya berkerut, dan matanya melihat sekeliling. Tanah leluhur Miao Jiang ini memang memiliki banyak misteri. Setelah berjalan sekitar 10 menit, awan dan kabut di depannya jauh lebih sedikit, dan akhirnya muncul danau hijau tua. Danau itu dikelilingi oleh pepohonan hutan, dan sesekali cairan obat berwarna hijau tua menetes dari bebatuan di bawah pepohonan. Karena awan dan kabut di kejauhan, Long Zhaitian tidak bisa melihat tepi danau. Diperkirakan luas danau obat ini tidak akan kecil. Lebih akurat mengatakan itu adalah mata air obat, tetapi danau obat. Long Zhaitian berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya. Pada saat ini, Yin Tianyang berbicara. Raja Naga, ini mata air obat dari tanah leluhur Miao Jiang kita. Ini sangat ajaib. Bahkan jika orang yang sekarat memasuki mata air obat ini, dia dapat dihidupkan kembali. Permukaan danau yang Anda lihat sekarang terbentuk oleh mata air obat yang mengalir. Di ujung danau, ada mata air obat, dan cairan obat terus-menerus dituangkan ke dalam danau. Semakin dekat ke mata air obat, semakin banyak kuat obatnya. Kamu di sini untuk mencari gu umur panjang untuk menyembuhkan lukamu. Sebaiknya kamu juga mencoba mata air obat di tanah leluhur kita Miao Jiang. Ini mungkin baik untukmu. Yin Tianyang berdiri di tepi danau, berbicara dengan fasih. Begitu, kamu masuk saja dulu, dan aku akan melihat-lihat. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian mengangguk, melihat sekeliling, dan tidak berencana untuk segera memasuki mata air obat. Kakek, aku menyuruhmu masuk, jadi aku akan kembali sekarang. Yue Nanyin berbicara saat ini. Hati-hati di jalan, kamu bisa berjalan lebih cepat, dan kamu akan bisa kembali ke suku dalam 3-5 menit. Yin Tianyang masih sedikit khawatir. Orang itu tidak akan melakukannya sekarang. Dia menderita luka serius. Dia mungkin tidak mau bertabrakan dengan kita secara langsung. Meskipun orang-orang di Miao Jiang bukan ahli, mereka banyak, dan dia tidak berani membuat kesalahan dengan mudah. Kata Long Zhaitian sengaja atau tidak sengaja. Setelah mendengar ini, Yue Nanyin sedikit menurunkan alisnya, lalu berbalik dan pergi. Itu benar. Sebelum datang ke sini, lelaki tua itu sudah memerintahkan 72 gua dan 108 desa terdekat untuk datang mencari bala bantuan. Jika orang-orang ini telah tiba, apalagi puluhan ribu, hanya saja ada begitu banyak orang. Di depan mereka, saya khawatir akan ada banyak korban jiwa. Kehidupan orang-orangku di Miao Jiang juga hidup. Yin Tianyang cukup emosional. Kalian masuk dulu, aku akan berusaha meminimalkan kerugian. Aku tidak akan merasa nyaman jika orang itu belum mati. Long Zhaitian melirik kerumunan, lalu duduk, bersila, memejamkan mata dan beristirahat, dia tidak memasuki danau. Melihat ini, Yin Tianyang dan yang lainnya tidak banyak bicara, mereka menemukan tempat di air dangkal, duduk bersila, dan mulai memulihkan diri. Seiring waktu berlalu, Long Zhaitian masih menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, tak bergerak. Sekitar 2 jam kemudian, Long Zhaitian akhirnya membuka matanya, sebuah cahaya melintas di matanya, dan seluruh kulitnya tampak jauh lebih baik. Ketika dia masuk, wajahnya sangat pucat sehingga dia tidak memiliki banyak darah, tetapi sekarang kepucatan ini hampir hilang. Long Zhaitian tiba-tiba menginjak, dan tubuhnya terangkat ke udara. Tindakannya juga membangunkan Yin Tianyang dan 3 tetua yang sedang memulihkan diri di sekitarnya. Saya melihat Long Zhaitian melompat tinggi, datang ke tengah danau, mendarat dengan keras di bagian terdalam danau, dan menghilang tanpa jejak. Kakek, apakah Raja Naga telah memasuki bagian terdalam dari mata air obat? Penatua Miao Yun melihat pemandangan itu dan bertanya ragu-ragu. Mungkin. Bagian terdalam dari mata air obat ini, dengan kekuatan kita, tidak tahan, dan aku tidak tahu apakah Raja Naga dapat menanggung obatnya. Yin Tianyang sedikit mengernyit, sedikit khawatir, Long Zhaitian saat ini adalah salah satu dari sedikit harapan mereka. Mendengar ini, Chie mendengus dingin, aku tidak peduli dia tahan atau tidak, tapi setelah dia masuk, keamanan klan di luar hanya bisa dipercayakan kepada kita. Jika orang itu datang, kami akan menjadi yang pertama menanggung beban. Pada saat itu, kita hanya dapat menghentikan kondisi pemulihan dan menghadapi pertempuran. Mendengar kata-kata ini, hati semua orang tenggelam, faktanya memang apa yang dikatakan Chie. Penatua Jiuli menjadi tenang, dan berkata, saat ini, kita dapat memulihkan diri dengan ketenangan pikiran.
Inilah yang dapat kita lakukan sekarang. Meskipun kita tidak terluka, kita bukanlah lawan dari orang itu. Tapi kita bisa mengulur waktu untuk Raja Naga, dia adalah satu-satunya harapan kita. The Great Elder benar, ayo lakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Yin Tianyang samar dan asli, dan semua orang mendengar kata-kata itu, jadi mereka hanya bisa memejamkan mata lagi dan terus memasuki kondisi penyembuhan. Waktu berlalu, dan segera, malam tiba. Meski tanah leluhur Miao Jiang dikelilingi awan dan kabut sepanjang hari, masih ada perbedaan besar antara siang dan malam. Pada malam hari, daerah sekitarnya jauh lebih gelap. Namun, bagian luar tanah leluhur penuh dengan api saat ini, dan semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya. Nona, 108 desa di Goa 72 telah diberitahukan. Tanah leluhur dalam masalah. Kecuali orang tua dan lemah, wanita dan anak-anak, mereka pada dasarnya telah mengirim semua orang yang dapat mereka kirim. Diperkirakan ada adalah puluhan ribu orang. Miao Dazuang mendatangi Yue Nanyin dan melaporkan dengan suara rendah. Bab 1899. Bagus sekali. Meskipun ada terlalu banyak orang, itu belum tentu membunuhnya, tapi setidaknya bisa menunda beberapa waktu. Yue Nanyin melihat ke arah Sudi dengan ekspresi bermartabat dan otentik. Nona, selama Tuan Long ada di sini, saya yakin kita akan bisa melewati masa sulit ini. Miao Dazuang menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya juga sangat serius. Semoga saja. Yue Nanyin menghela nafas pelan. Melihat Yue Nanyin dalam suasana hati yang tertekan, Miao Dazuang tidak banyak bicara, tetapi membungkuk sedikit dan pergi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tetap di sini, jadi dia mungkin juga pergi ke depan dan bertarung berdampingan dengan semua orang. Di luar, orang-orang dari berbagai desa datang untuk membantu, dan mengepung pintu masuk tanah leluhur dengan rapat. Melihat Miao Dazuang mendekat, mereka semua menyambutnya. Kakak Miao, bagaimana luka orang tua dan para tetua? Saudara Miao, orang macam apa yang bisa melukai begitu banyak orang, dan bahkan melukai orang tua dan orang tua itu? Semua orang mengajukan pertanyaan satu demi satu, dan suasana di tempat kejadian sudah sangat serius. Semuanya, aku tidak tahu siapa orang ini. Orang ini adalah monster, kuat, sembrono, dan tidak bermoral. Jika kita tidak bisa menangkap orang ini, desa Miao kita yang berusia 1000 tahun mungkin akan berakhir seperti ini. Wajah Miao Dazuang dingin. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka terdiam sesaat. Tidak ada yang berbicara, dan semua orang sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Miao Dazuang memandangi kerumunan, merasa tak berdaya di hatinya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Miao Jiang adalah kampung halamanku. Aku dibesarkan di sini. Ada saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak, dan istriku di sini. Jika seseorang ingin menghancurkan rumahku dan menyakiti kerabat dan temanku, aku akan mengambil cangkul di tanganku dan melawannya mati-matian. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria kuat berkulit gelap menggertakkan giginya dan berkata. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya pada awalnya, tetapi semakin dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Cangkul di tangannya menjadi semakin kencang. Ketika dia mengetahui bahwa tanah leluhurnya sedang dalam masalah, dia sedang bekerja di ladang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia datang ke sini dengan cangkul dan mengikuti tim besar. Kakak benar, jika seseorang ingin membunuh kerabat kita dan menghancurkan rumahku, mereka hanya bisa menginjak mayat kita. Aku tidak punya banyak barang di Miao Jiang, tapi ada banyak pria berdarah besi. Jika aku mati, aku akan melawannya. Ya, lawan dia. Berkelahi dengannya. Untuk sesaat, adegan itu meraung keras. Melihat pemandangan ini, Miao Dazuang memegang tangannya erat-erat, urat di lengannya terlihat, wajahnya memerah, dan air mata menggenang di matanya. Tanah Miao Jiang telah diwariskan selama ribuan tahun justru karena ada begitu banyak pria berdarah besi. Meskipun mereka miskin dan tidak berpendidikan, mereka sangat mencintai tanah air dan anggota keluarga mereka, dan mereka dapat memberikan hidup mereka untuk tanah air dan kerabat mereka kapan saja, di mana saja. Semuanya, hari ini aku, Miao Dazuang, mendapat kehormatan untuk bisa bertarung berdampingan denganmu. Meskipun kemampuan kita kecil dan tidak signifikan, aku yakin jika kita bersatu, kita akan bisa bertahan sampai orang tua itu pergi. Miao Dazuang berkata dengan lantang kepada semua orang. Kakak Miao, katakan saja, apa lagi yang bisa kita lakukan selain menjaga di sini, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, dan aku akan melakukannya. Seseorang berteriak lagi. Kebanyakan orang masih di sini.
Jika orang itu muncul, strategi kita adalah menahan mereka. Namun, orang itu terluka parah, dan kemungkinan untuk muncul langsung di depan kita tidak terlalu tinggi. Dia mungkin memilih untuk menyelinap ke tanah leluhur dan menyerang lelaki tua itu. Jadi, kita sekarang membuat dua persiapan. Salah satunya adalah sebagian besar orang tinggal di sekitar sini, menjaga semua pintu masuk, dan siap berperang. Yang lainnya adalah beberapa orang akan ditugaskan untuk berpatroli bersamaku untuk mencegah orang itu dari menyelinap masuk. Miao Dazuang mengangkat suaranya dan berbicara dengan keras kepada semua orang. Oke, mari kita dengarkan Brother Miao. Semua orang berkata satu demi satu. Selanjutnya, Miao Dazuang meninggalkan sebagian besar orang untuk menjaga pintu masuk, dan beberapa personel yang lebih terampil melakukan patroli keliling dengan Miao Dazuang. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera jam 12 tengah malam. Saat ini, di bawah tebing menangis hantu, terdapat tumpukan kuburan baru, dua lilin dinyalakan di depan kuburan, dan lilin yang rapuh itu berkibar tak menentu tertiup angin malam. Anak laki-laki kecil itu berlutut di depan kuburan, memegang uang kertas di tangannya, dan membakarnya sedikit demi sedikit, matanya sudah merah dan bengkak karena menangis. Anak laki-laki kecil ini tidak lain adalah anak laki-laki yang menghadiri kehidupan sehari-hari Yin Tianyang di tebing menangis hantu, dan Yin Tianyang memanggilnya Xiaor. Kakek, banyak orang yang meninggal. Kakak Tongxin dari keluarga paman kedua meninggal. Dia bahkan mengatakan beberapa waktu lalu bahwa dia akan membawaku ke pegunungan untuk menangkap rusa. Paman Sanan dari keluarga nenek Zhang juga meninggal. Keluarganya membunuh seorang babi lusa kemarin, dan dia secara pribadi memberikannya kepadanya. Saya membawa sepiring kaki babi, dan banyak orang yang sangat baik, semuanya mati. Orang itu bisa membunuh dengan lambaian tangannya, bisakah orang yang kuat membunuh dengan santai? Kakek, aku benar-benar ingin membalas dendam, dan aku sangat ingin membalaskan dendammu. Xiao Er dengan kuat menggenggam tangannya, paku tajam di tangannya tertanam di telapak tangannya. Semburan darah menetes dari telapak tangannya, tubuhnya berkedut, dan dia ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menangis lagi. Kakek meninggal, dan banyak orang baik di sekitarnya meninggal, air matanya sudah lama mengering. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menggulung lengan bajunya, dan melihat tato ular ganas di lengan kirinya, polanya adalah ular raksasa dengan gigi dan cakar. Xiaolan, lelaki tua itu berkata bahwa kamu memiliki kekuatan yang besar. Tato ular di lenganku adalah pengakuanmu terhadapku. Hanya aku yang bisa membangunkanmu di 3000 mil tanah Miaojiang. Xiao Er melihat tato ular di lengannya, menggertakkan giginya, dan tatapan kejam muncul di matanya. Dia tahu bagaimana membangunkan Xiaolan, tetapi dia tidak pernah bangun, karena lelaki tua itu berkata bahwa Xiaolan tidak dapat dibangunkan sampai waktu hidup dan mati. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli. Dia akan berdiri, tetapi sebelum dia bisa berdiri, kakinya lemas tidak patuh, dan dia jatuh ke tanah. Dia telah berlutut di sini sejak sore ketika kakeknya dimakamkan. Dia telah berlutut di sini selama 8 atau 9 jam. Dia telah kehilangan semua perasaan di lututnya untuk waktu yang lama, dan dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Dia berbaring di tanah, bersandar pada tangannya, dan memanjat ke arah pohon tidak jauh dari sana. Meski jaraknya tidak terlalu jauh, dengan mengandalkan tangannya, ia tetap memanjat selama beberapa menit. Saat memanjat ke bawah pohon, ia mengambil daun di bawah pohon dan memegangnya di mulutnya. Sesaat kemudian, suara merdu dan menyenangkan keluar dari mulutnya. Malam hening, hanya suara merdu yang melayang ke kejauhan. Namun, saat berikutnya, aduh! Raungan memecah kesunyian dan terdengar dari hutan di sekitarnya. Ketika suara itu terdengar, bumi bergetar hebat. Ada angin kencang bertiup, membuat pakaian Xiao Er bergetar, membuatnya bahkan tidak bisa membuka matanya. Di bawah malam, bayangan hitam seperti bukit muncul di langit di atas hutan. Bayangan hitam setinggi gedung 10 lantai. Di depan bayangan hitam, sosok Xiao Er tampak sangat kecil. Melihat pemandangan ini, Xiao Er sangat ketakutan hingga dia mundur lagi dan lagi. Bab 1900. Au! Sebuah kepala ganas terbentang dari atas hutan, dan meraung 3 kali lagi ke arah Xiao Er, menghancurkan bumi dan memekakkan telinga. Xiaolan, apakah itu kamu? Xiao Er sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara, angin kencang di sekelilingnya membuatnya tidak dapat mendengar suaranya sendiri, dan raungan besar membuatnya merasa sedikit bingung. Namun, dia masih mengenalinya. Di atas hutan ada seekor boa konstriktor besar dengan kepala terangkat.
Boa konstriktor itu tingginya puluhan meter, menutupi langit dan menghalangi matahari. Sebelum Xiao Er bisa melihat lebih dekat, ular sanca raksasa yang menutupi langit dan matahari membuka mulutnya yang berdarah dan menuju ke arah Xiao Er. Xiao Er disambut dengan mulut besar penuh darah dan angin kencang, dia kurus dan kecil tidak tahan sama sekali, setelah beberapa saat, dia kehilangan kesadaran. Raungan ganas menyebar ke seluruh desa Miao, dan orang-orang yang menjaga pintu masuk tanah leluhur Miao Jiang pada saat ini secara alami juga mendengarnya. Miao Dazuang sedang memimpin kerumunan untuk menyelesaikan putaran patroli, ketika tiba-tiba terdengar raungan yang menghancurkan bumi di kejauhan. Sesaat Miao Dazuang tertegun, dan semua orang di tempat kejadian panik dan banyak bicara. Bagaimana ini? Miao Dazuang tampak bingung. Saudara Miao, ada apa dengan suara ini? Mengapa rasanya seperti binatang buas di pegunungan terbangun? Seharusnya tidak ada binatang buas di pegunungan. Suara ini, bukankah itu suara orang itu? Apakah itu suara manusia? Ini suara binatang buas. Apakah sesuatu terjadi? Kedengarannya datang dari jauh, di tengah malam, seperti arah Guiwaya. Tiba-tiba, ada banyak diskusi di antara orang-orang. Dazuang, apa yang terjadi di sini? Dari mana suara ini berasal? Saat ini, Yue Nanyin juga bergegas. Aku tidak tahu apa yang terjadi, sepertinya berasal dari tebing Guikuya. Miao Dazuang tidak yakin untuk sementara waktu. Yue Nanyin mendengar kata-kata itu dan mendengarkan dengan hati-hati lagi, tetapi pada saat ini, suara gemuruh tidak lagi terdengar, itu hanya beberapa semburan raungan, dan setelah raungan itu, sepertinya menjadi tenang lagi dalam sekejap. Nona, bagaimana kalau saya mengirim seseorang ke sana untuk melihat apa yang terjadi? Setelah berpikir sejenak, Miao Dazuang berkata pada Yue Nanyin. Kamu mengirim seseorang untuk melihatnya, kamu masih tinggal di sini, kuncinya ada di pihak kita. Wajah Yue Nanyin dingin, pada saat ini, dia sangat berbeda dari yang biasanya tertawa dan bercanda. Setelah beberapa hal, dia jelas sudah dewasa. Oke, aku akan mengirim beberapa orang untuk melihatnya. Miao Dazuang menanggapi, dan setelah Yue Nanyin mengangguk, dia kembali ke posnya. Di dalam tanah leluhur Miao Jiang, Yin Tianyang sedikit membuka matanya setelah suara gemuruh datang dari luar. Anak itu, dia masih mengambil langkah ini. Yin Tianyang menghela nafas pelan, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ketiga tetua yang sedang menyembuhkan juga terbangun oleh gemuruh di luar, mereka saling memandang dengan ekspresi emosi. Ini juga upaya terakhir Miao Jiang kita. Aku harap bersama dengan Raja Naga, kita bisa bekerja sama untuk menangkap orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Penatua Agung, Penatua Jiuli, berbicara pada saat ini. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, wajah mereka juga serius, tetapi mereka semua relatif tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, mereka semua kembali ke kondisi penyembuhan, duduk bersila, menutup mata dan berkonsentrasi. Waktu berlalu, 2 jam berlalu, di tanah leluhur Miao Jiang, kecuali Long Zaitian yang hilang, semua orang berusaha menyembuhkan luka mereka. Namun, Yin Tianyang, yang telah dalam kondisi penyembuhan, tiba-tiba membuka matanya, dan ada kepanikan di matanya. Kakek, ada apa? Penatua Jiuli adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru bertanya. Orang itu ada di sini. Nada Yin Tianyang bermartabat. Mengapa begitu cepat? Ekspresi Penatua Miao Yun berubah drastis. Orang tua, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Penatua Chihe mengertakkan gigi dan bertanya. Jika kita keluar sekarang, kita tidak hanya tidak bisa menghentikannya, tetapi cedera kita sendiri juga akan menjadi lebih serius. Penatua Jiuli memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Maka kita tidak bisa hanya melihatnya membantai rakyat kita. Bahkan jika aku mati, aku, Chihe, bersedia bersembunyi di sini. Chihe tampak enggan. Langit akan menghancurkan Miao Jiang saya. Penatua Miao Yun menutup matanya. Semuanya, jangan khawatir. Raja Naga berkata bahwa dia akan menanganinya. Aku percaya padanya. Yin Tianyang melihat jauh ke dalam danau, tetapi dia tidak bisa melihat sosok Long Zaitian sama sekali. Setelah Long Zaitian memasuki tengah danau, dia tidak pernah muncul lagi, dan tidak ada berita sama sekali. Raja Naga ini berkata begitu, sekarang di tengah danau, aku khawatir dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kulit Chihe sangat buruk, dan dia berkata dengan marah bahwa dia memiliki pendapat yang besar tentang Long Zaitian. Tepat setelah mendengar kata-kata ini, Yin Tianyang menggelengkan kepalanya, kekuatan Raja Naga jauh di atas kekuatanku, dan dia pasti merasakan apa yang terjadi di luar. Jika diketahui,
Mengapa dia belum muncul? Bukankah dia mengatakan sesuatu dan menaruh semuanya padanya? Sekarang saat kritis, dan orang itu menghilang. Cihe terus mengeluh. Bahkan jika Raja Naga tahu tentang masalah luar ini, dia seharusnya berada dalam tahap penyembuhan yang penting sekarang. Tidak mungkin baginya untuk sembuh di tengah dan keluar untuk menangani berbagai hal. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Penatua Miao Yun menghela nafas panjang, matanya sudah penuh keputusasaan. Dengan orang-orang seperti mereka sendirian, tidak mungkin menjadi lawan orang itu. Meski orang itu terluka parah sekarang, luka beberapa dari mereka juga serius. Jangan panik untuk saat ini, jangan lupa, di luar, ada pilihan terakhir kita, mari kita sembuhkan dengan tenang untuk saat ini. Wajah Yin Tianyang serius dan otentik. Pada saat ini, di luar tanah leluhur Miao Jiang, hembusan angin bertiup kencang, membuat para murid Miao Jiang yang berjaga di sekitar mereka sangat waspada. Kenapa suasananya terasa aneh? Seorang pria parubaya dengan senapan di tangannya melihat sekeliling dan berkata kepada pria kecil di sampingnya. Dia telah berburu sepanjang tahun, dan dia memiliki perasaan yang tepat akan datangnya krisis. Pada saat ini, perasaan krisis semakin kuat. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Apakah kamu terlalu lelah? Mengapa aku merasa semuanya normal? Malam sepi, tidak ada suasana yang aneh. Pria kecil itu melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia berkata. Pria parubaya itu mengerutkan kening, tetapi tidak mengendurkan kewaspadaannya. Susyasya. Tiba-tiba, ada suara tidak sabar di hutan. Keduanya menahan napas sejenak dan menjadi tegang. Siapa itu? Cepat keluar, atau aku akan menembak. Pria parubaya itu berteriak keras. Tes tes tes. Dua semut, aku akan membunuhmu dulu untuk dikorbankan ke surga. Yang menanggapinya adalah tawa aneh di hutan, yang membuat rambut orang berdiri. Tidak bagus. Serangan musuh. Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak, dan pria kecil itu mengangkat senjatanya ketika mendengar ini. Bang bang, bang bang. Keduanya tidak banyak bicara, mereka hanya menembak di tempat asal suara itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.